Teknologi pengairan Majapahit yang tersisa terdiri atas jaringan kanal, kolam penampungan air, waduk, bak kontrol dan saluran air bawah tanah. Jaringan kanal yang lurus dengan pola kisi-kisi. Menurut Guru Besar Arkeologi Universitas Indonesia, Profesor Mundarjito, menunjukkan adanya kekuatan penguasa dan massa yang besar untuk membuatnya. Fungsinya diperkirakan sebagai pengendali banjir atau drainase kota, penyedia air, irigasi, dan transportasi. Banjir dan kekeringan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Selain itu, selepas kemerdekaan, berbagai konflik politik semakin menjauhkan informasi manajemen air yang sangat maju. Mojokerto sebagai kawasan yang pernah menjadi bagian dari pusat Majapahit, mulai mengalami banjir seperti yang terakhir terjadi pada awal Januari 2010. Pemerintah Indonesia secara keseluruhan semestinya bisa mempelajari teknologi pengairan kuno yang sangat maju dan memperhatikan rakyatnya, agar kebutuhan air dan penanggulangan bencana banjir bisa tertangani. Sementara itu, pada masa Majapahit abad ke-13 sampai 15, air bukan lagi menjadi masalah. Manajemen dan teknologi pengairan dipikirkan secara matang untuk kepentingan kerajaan Majapahit dan rakyatnya. Dari masa Majapahit banyak instalasi pengairan yang tersisa. Sebagian masih digunakan masyarakat sebagai jaringan irigasi yang tidak pernah kering. Seperti terowongan air bawah tanah di Dukuh Surowono, Desa Canggu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, instalasi pengairan yang ditemukan lebih lengkap dan beragam. Teknologi pengairan Majapahit yang tersisa terdiri atas jaringan kanal, kolam penampungan air, waduk, bak kontrol dan saluran air bawah tanah. Foto udara Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional mulai tahun 1973 sampai tahun 1980-an menunjukkan keberadaan jaringan kanal di Kecamatan Trowulan. Jalur kanal yang lurus ini memanjang 4,5 sampai 5,5 km dan bersilangan berbentuk kisi-kisi. Lebarnya tidak kurang dari 20 meter. Bahkan ketika dipetakan terakhir 40-80 meter dan berkedalaman 6-9 meter. Sisa jalur kanal saat ini masih bisa dikenali, meskipun umumnya sudah menjadi persawahan. Di tepian kanal, umumnya terdapat selokan dengan susunan bata dari era masa Majapahit. Jaringan kanal yang lurus dengan pola kisi-kisi. Menurut Guru Besar Arkeologi Universitas Indonesia, Profesor Mundarjito, menunjukkan adanya kekuatan penguasa dan massa yang besar untuk membuatnya. Fungsinya diperkirakan sebagai pengendali banjir atau drainase kota, penyedia air, irigasi, dan transportasi.
Selain kanal, di sekitar Trowulan juga bisa dilihat sisa instalasi pengairan yang mendukung kehidupan kerajaan dan masyarakat. Kolam segaran seluas 6,5 hektar di Kecamatan Trowulan ini bisa dilihat sebagai penampung air. Instalasi pengatur air lainnya seperti Candi Tikus diyakini sebagai pengukur debit air. Ketika air berlebih, saluran-saluran air bawah tanah menyalurkan ke sungai-sungai yang ada di sekitar Trowulan. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada tahun 1989 sampai 1990 juga menemukan bangunan dari susunan batu bata yang tampak seperti bak kontrol. Selain itu, saluran air bawah tanah dan sumur baik berbentuk segi empat, bulat maupun tipe jobong masih banyak ditemukan di sekitaran wilayah Trowulan. Selain di desa Wates Umpak dan di desa Bejijong, saluran air bawah tanah juga masih tampak di desa Ngelingu. Saluran air bawah tanah seperti selokan kecil yang tersusun dari batu bata, semestinya bagian atasnya tertutup. Saluran bawah tanah sudah hilang sehingga sekilas tampak seperti selokan kuno. Peninggalan ini menunjukkan apa yang dibuat Kerajaan Majapahit untuk rakyatnya. Di Jawa Tengah banyak peninggalan bangunan suci, tetapi belum diketemukan peninggalan yang khusus ditujukan untuk pertanian dan kesejahteraan rakyat. Menurut topograf Bambang Siswoyo, pensiunan staf Balai Studi dan Konservasi Borobudur, di wilayah Jawa Tengah banyak peninggalan bangunan suci, namun belum ditemukan peninggalan yang khusus ditujukan untuk pertanian dan kesejahteraan rakyat. Melihat posisi jaringan kanal yang melingkupi daerah yang diduga Istana Majapahit, seperti di Desa Sentonorejo, pengajar sejarah Universitas Negeri Surabaya Hanan Pamungkas melihat secara kosmologis. Menurut Hanan, dalam konsep Jambu Dwipa, kawasan istana dianggap Mahameru atau pusat jagat raya yang dikelilingi benua dan samudra. Hal tersebut juga disepakati sejarawan Dwi Cahyono, bahwa tanah di situs Sentonorejo tempat ditemukan sumur upas, lantai segi 6 dan umpak lokasinya agak membukit. Kolam segaran dan kanal bisa dianggap sebagai samudra yang melengkapi pusat kosmik. Di luar masalah kosmologi, manajemen air sangat relevan dengan masa sekarang. Dikarenakan kondisi iklim Nusantara dengan dua musim, hujan dan kemarau, menimbulkan risiko banjir dan kekeringan bila air tidak dikelola. Ketika Trowulan mulai ditinggalkan sebagai pusat kerajaan akibat konflik politik pada akhir Majapahit, instalasi air kuno di kawasan ini tidak lagi terawat.